Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dalam kehidupan modern yang serba cepat, hampir semua orang hidup di tengah kebisingan. Bangun pagi disambut notifikasi, siang dipenuhi percakapan dan tuntutan, malam ditutup dengan layar yang tak pernah benar-benar padam. Kita berbicara, mendengar, membaca, dan bereaksi tanpa henti, hingga seringkali lupa bagaimana rasanya benar-benar diam. Diam bukan sekadar tidak bersuara, tetapi sebuah keadaan batin yang jarang kita temui. Banyak dari kita merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Tubuh mungkin beristirahat, tetapi hati tetap gelisah. Pikiran berputar memikirkan masa lalu dan masa depan, sementara jiwa kehilangan ruang untuk bernapas. Dalam kondisi seperti inilah, Islam hadir dengan hikmah yang dalam tentang makna hening, sebuah jalan sunyi yang justru menuntun pada ketenangan, kejernihan, dan kedekatan dengan Allah. Hening bukan pelarian dari dunia, melainkan cara menata kembali hubungan dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Ia adalah jeda yang menyembuhkan, ruang yang menenangkan, dan pintu yang membuka kesadaran spiritual. Melalui hening, manusia belajar mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Ketenangan batin adalah sesuatu yang dicari hampir setiap manusia, namun seringkali sulit ditemukan. Banyak orang merasa hidupnya penuh, jadwalnya padat, dan aktivitasnya tidak pernah berhenti. Tetapi di dalam hatinya justru terasa kosong dan gelisah. Hati terus bergerak tanpa arah, dipenuhi kecemasan, kekhawatiran, dan rasa lelah yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam Islam, kegelisahan hati bukanlah sesuatu yang dianggap sepele. Ia adalah tanda bahwa hati sedang jauh dari sumber ketenangan sejatinya. Allah dengan jelas mengingatkan manusia bahwa ketentraman tidak lahir dari hiruk-pikuk dunia, melainkan dari hubungan yang hidup antara hamba dan Tuhannya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd, ayat ke-28. Ayat ini bukan sekadar nasihat, melainkan janji ilahi yang berlaku bagi siapapun yang mau merenung. Menghadirkan Allah dalam hati tidak selalu harus dengan suara yang keras atau kata-kata yang panjang. Ada kalanya, justru dalam keheninganlah zikir menjadi paling jujur dan paling dalam. Ketika lisan terdiam, hati mulai berbicara. Ketika dunia sejenak dijauhkan, kesadaran tentang Allah perlahan mendekat. Hening memberi ruang bagi hati untuk beristirahat dari tekanan yang selama ini dipikul tanpa sadar. Pikiran yang biasanya berlari ke sana kemari mulai melambat. Perasaan yang kusut mulai terurai. Dalam keadaan ini, hati seperti air yang tenang, di mana kejernihan perlahan muncul setelah kekeruhan mengendap. Saat seseorang membiasakan diri dengan hening yang disertai kesadaran kepada Allah, ia mulai mengenali perbedaan antara ketenangan semu dan ketenangan sejati. Ketenangan semu datang dari distraksi, hiburan, atau pelarian sementara. Sedangkan ketenangan sejati datang dari penerimaan, kepasrahan, dan keyakinan bahwa Allah selalu mengatur segalanya dengan hikmah. Hening juga mengajarkan seseorang untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Tidak semua perasaan harus langsung diungkapkan. Tidak semua pikiran harus segera diikuti. Dari sinilah lahir kesabaran. Karena hati tidak lagi dikuasai oleh dorongan sesaat. Dalam ketenangan batin, seseorang mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih jernih. Masalah tidak lagi terasa sebagai ancaman semata, melainkan sebagai ujian yang memiliki makna. Ujian tidak menghilang, tetapi cara hati meresponsnya berubah. Ada keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan, Allah menyertakan kemudahan. Hening yang dipenuhi zikir juga menumbuhkan rasa aman di dalam hati. Rasa aman ini tidak bergantung pada keadaan, manusia, atau hasil yang pasti. Ia lahir dari keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Menjaga. Hati yang merasa dijaga tidak mudah panik, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah terguncang. Ketika ketenangan batin tumbuh, hubungan dengan sesama pun ikut berubah. Seseorang menjadi lebih lembut dalam bersikap, lebih lapang dalam memaafkan, dan lebih bijak dalam menilai. Ia tidak lagi mudah tersinggung, karena hatinya tidak penuh oleh kegelisahan. Hening juga melatih seseorang untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Saat beribadah, ia benar-benar beribadah. Saat bekerja, ia bekerja dengan niat yang lurus. Saat beristirahat, ia benar-benar beristirahat tanpa rasa bersalah. Kehadiran penuh ini adalah salah satu bentuk ketenangan yang paling mahal. Dalam keadaan hening, doa tidak selalu berupa permintaan panjang. Terkadang ia hadir sebagai diam yang penuh kepasrahan, sebagai air mata yang jatuh tanpa kata, atau sebagai helaan napas yang disertai keyakinan bahwa Allah mendengar segalanya. Bahkan sebelum diminta, ketenangan batin yang lahir dari mengingat Allah bukanlah sesuatu yang instan. Ia tumbuh perlahan, melalui kebiasaan kecil untuk menyediakan ruang sunyi bagi hati. Namun ketika ia tumbuh,
Ketenangan itu menjadi fondasi yang kokoh dalam menjalani hidup. Hati yang tenang tidak berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati yang mampu tetap berdiri meski badai datang silih berganti. Dari hening inilah, seorang hamba belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kerasnya suara, melainkan pada dalamnya keyakinan. Dan pada akhirnya, ketenangan batin adalah anugerah yang Allah berikan kepada hati yang mau kembali. Kembali untuk diam sejenak, mengingatnya, dan menyadari bahwa di tengah dunia yang bising, Allah selalu menawarkan ketentraman bagi siapa saja yang mau mendekat. Dalam jalan tasawuf, hening bukan sekadar pilihan, tetapi adab. Ia adalah sikap batin yang dijaga dengan penuh kesadaran. Karena para sufi memahami bahwa hati yang bising sulit menerima cahaya. Oleh sebab itu, hening lisan dan hening hati menjadi pintu awal dalam perjalanan suluk. Para sufi meyakini bahwa lisan yang terlalu banyak berbicara seringkali menyeret hati ke arah yang tidak perlu. Maka, diam dipandang sebagai penjagaan, bukan karena tidak memiliki sesuatu untuk disampaikan, tetapi karena ingin menjaga kejernihan batin agar tetap tertuju kepada Allah. Hening dalam tasawuf bukan berarti kosong, ia justru penuh dengan kesadaran. Ketika lisan terdiam, hati diajak untuk berzikir. Ketika pikiran melambat, ruh diberi ruang untuk merasakan kehadiran ilahi. Suluk adalah perjalanan penyucian diri. Dalam perjalanan ini, hening berfungsi sebagai penahan dari pikiran negatif, prasangka buruk, dan dorongan nafsu yang halus. Diam menjadi benteng agar hati tidak mudah dikuasai oleh bisikan yang menjauhkan dari Allah. Para sufi melatih diri untuk menjaga hening bukan hanya saat beruzlah, tetapi juga di tengah kehidupan. Hening menjadi sikap batin yang dibawa kemanapun mereka melangkah, di tengah keramaian maupun dalam kesendirian. Dalam keheningan yang dijaga dengan adab, hati perlahan menjadi bersih. Ketika hati bersih, ia menjadi cermin yang mampu memantulkan cahaya kebenaran. Dari sinilah muncul ilham, bukan sebagai wahyu, tetapi sebagai pemahaman yang menenangkan. Ilham dalam tasawuf tidak dicari dengan ambisi. Ia hadir sebagai karunia ketika hati siap menerimanya. Dan kesiapan itu dilatih melalui kesabaran dalam hening. Hening juga melatih seorang salik untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai. Ia belajar menunggu, karena banyak kebenaran hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang dan tidak terburu-buru. Dalam adab suluk, dia mengajarkan kerendahan hati. Seseorang tidak lagi merasa perlu menunjukkan kedalaman spiritualnya kepada orang lain. Ia cukup merasakannya dalam hubungan pribadi dengan Allah. Hening menjauhkan hati dari rasa ujub dan ria. Ketika tidak banyak berbicara tentang diri sendiri, hati lebih mudah dijaga dari keinginan dipuji. Para sufi memandang hening sebagai cara untuk menjaga kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Bukan hanya saat ibadah, tetapi juga saat bekerja, berjalan, dan berinteraksi dengan sesama. Dalam keheningan, seorang salik belajar mendengarkan bukan hanya manusia, tetapi juga tanda-tanda Allah yang hadir dalam peristiwa hidup. Segala sesuatu menjadi pelajaran bagi hati yang sadar. Hening menjadikan seseorang lebih peka terhadap perubahan batinnya. Ia cepat menyadari ketika hatinya mulai gelisah, lalu segera kembali kepada zikir dan kesadaran. Dalam suluk, hening bukan tujuan akhir. Ia adalah jalan. Jalan untuk menembus lapisan ego dan mendekat kepada hakikat. Hakikat dalam tasawuf bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata panjang. Ia dirasakan, dan rasa itu hanya tumbuh dalam hati yang tenang. Hening melahirkan kejernihan batin. Kejernihan melahirkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan melahirkan akhlak yang indah. Seorang sufi yang terbiasa hening tidak dikenal dari banyaknya kata, tetapi dari keteduhan sikapnya. Kehadirannya menenangkan, bahkan tanpa nasihat. Hening menjaga keseimbangan antara lahir dan batin. Ia tidak menolak dunia, tetapi tidak pula tenggelam di dalamnya. Dunia dijalani, hati tetap tertaut kepada Allah. Dalam keheningan, cinta kepada Allah tumbuh secara alami. Bukan cinta yang berisik, tetapi cinta yang setia dan mendalam. Cinta ini membuat seorang hamba ridho terhadap ketentuan Allah. Bukan karena tidak merasakan sakit, tetapi karena percaya bahwa setiap ketentuan membawa hikmah. Adab hening dalam suluk juga mengajarkan istiqomah. Menjaga diam bukan hanya sekali dua kali, tetapi sebagai kebiasaan yang terus dilatih. Semakin dalam seseorang menempuh jalan ini, semakin sedikit ia merasa perlu berbicara tentang dirinya. Yang penting baginya adalah menjaga hubungan dengan Allah. Pada akhirnya hening dalam tasawuf adalah sunyi yang menghidupkan jiwa, sunyi yang membersihkan hati, sunyi yang mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Dari hening inilah seorang salik melangkah dengan hati yang jernih, akhlak yang lembut, dan cinta yang tulus kepada Allah. Sebuah perjalanan sunyi yang penuh cahaya dan makna.
mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya tentang memperbanyak aktivitas lahiriah, tetapi tentang menghadirkan hati secara utuh. Banyak orang beribadah, namun hatinya tetap terasa jauh karena pikiran dipenuhi oleh kebisingan dunia. Disinilah hening memiliki peran penting, karena ia membuka ruang bagi hati untuk benar-benar hadir di hadapan Allah. Dalam keheningan, manusia mulai belajar mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Bukan suara dari luar, melainkan suara kesadaran dari dalam hati. Suara yang mengingatkan tentang tujuan hidup, tentang siapa dirinya, dan kepada siapa ia akan kembali. Hening memberi kesempatan bagi hati untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, alam semesta yang luas, pergantian siang dan malam, serta perjalanan hidup manusia sendiri menjadi ayat-ayat yang berbicara tanpa kata. Namun, ayat-ayat itu hanya dapat dipahami oleh hati yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Ketika seseorang membiasakan diri untuk diam sejenak, ia mulai merasakan bahwa Allah selalu dekat. Kedekatan ini bukan sekadar konsep, melainkan pengalaman batin yang halus. Hati merasakan kehadiran yang menenangkan, meski tidak terlihat dan tidak terdengar oleh indera. Dalam keheningan, seseorang menyadari betapa sering dirinya lalai. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari mensyukuri nikmat, dan lalai dari menyadari bahwa setiap detik hidup adalah amanah. Kesadaran ini tidak datang untuk menyalahkan, tetapi untuk mengajak kembali. Hening membuka pintu taubat yang jujur. Taubat yang tidak sekadar diucapkan, tetapi dirasakan. Dalam diam, seseorang berani mengakui kelemahannya di hadapan Allah, tanpa pembelaan dan tanpa alasan. Dari pengakuan itulah, hati mulai dibersihkan. Ketika hati dibersihkan, hubungan dengan Allah menjadi lebih hangat. Ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan kebutuhan yang dirindukan. Salat menjadi momen pertemuan, bukan sekadar rutinitas. Setiap gerakan dan bacaan terasa lebih hidup, karena hati ikut hadir. Doa dalam keadaan hening berubah menjadi dialog batin, tidak selalu panjang, tidak selalu penuh permintaan. Terkadang hanya berupa kepasrahan, keyakinan, dan rasa percaya bahwa Allah Maha mendengar. Bahkan sebelum lisan bergerak, zikir pun menjadi lebih bermakna. Bukan hanya hitungan di lisan, tetapi kesadaran yang mengalir dalam hati. Nama Allah disebut bukan karena kebiasaan, tetapi karena kebutuhan jiwa yang ingin dekat dengan sumber ketenangan. Hening juga membantu seseorang membedakan antara keinginan dan petunjuk. Ketika hati terlalu bising, ego sering menyamar sebagai kebenaran. Namun dalam keheningan, hati yang jujur mulai mengenali mana dorongan nafsu dan mana bisikan iman. Mendekatkan diri kepada Allah melalui hening melahirkan rasa aman yang mendalam. Rasa aman ini tidak bergantung pada kepastian dunia, tetapi pada keyakinan bahwa Allah Maha mengatur setiap takdir dengan penuh kasih sayang. Rasa aman itu membuat seseorang tidak mudah takut kehilangan. Ia memahami bahwa apapun yang pergi tidak pernah benar-benar menjadi miliknya, dan apapun yang datang adalah titipan yang harus dijaga. Dalam keheningan, seseorang juga mulai memahami arah hidupnya. Ia tidak lagi hanya mengikuti arus, tetapi mulai bertanya tentang makna dan tujuan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak membuat gelisah, justru menuntun pada kedewasaan spiritual. Hening melatih hati untuk menerima ketentuan Allah dengan lapang. Bukan karena menyerah, tetapi karena percaya. Percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik, bahkan ketika hati belum memahaminya. Kedekatan dengan Allah juga mengubah cara seseorang memandang dunia. Dunia tidak lagi menjadi tujuan akhir, melainkan sarana. Segala aktivitas dijalani dengan niat yang lebih bersih dan kesadaran yang lebih tinggi. Dalam keadaan hening, seseorang belajar bahwa tidak semua jawaban harus segera didapatkan. Ada hal-hal yang perlu ditunggu, direnungi, dan diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Hening menumbuhkan rasa tawakal yang nyata. Tawakal yang bukan pasif, tetapi aktif menjalani ikhtiar dengan hati yang bersandar kepada Allah. Semakin sering seseorang menyediakan waktu untuk hening bersama Allah, semakin kuat pula ikatan batin yang terbangun. Ikatan ini tidak terlihat, tetapi terasa dalam cara seseorang bersikap, berbicara, dan mengambil keputusan. Mendekatkan diri kepada Allah melalui hening menjadikan hidup lebih terarah. Hati tidak mudah goyah oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh celaan, dan tidak mudah tersesat oleh gemerlap dunia. Pada akhirnya hening adalah undangan lembut dari Allah agar manusia kembali kepada fitrahnya sebagai hamba. Kembali untuk menyadari bahwa sedekat apapun dunia, Allah selalu lebih dekat dari yang disangka. Dan dari kedekatan inilah lahir ketenangan, keyakinan, dan kekuatan untuk melangkah dalam hidup dengan hati yang lebih tenang dan penuh cahaya. Menjaga lisan adalah salah satu amanah paling besar
yang Allah titipkan kepada manusia. Melalui lisan, seseorang bisa menenangkan hati orang lain. Tetapi melalui lisan pula, seseorang dapat melukai tanpa menyentuh. Banyak persoalan dalam hidup bermula bukan dari perbuatan besar, melainkan dari kata-kata yang terucap tanpa kesadaran. Rasulullah SAW dengan penuh hikmah mengajarkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nasihat ini bukan sekadar anjuran etika, tetapi jalan keselamatan bagi hati dan kehidupan sosial manusia. Hening melatih seseorang untuk tidak menjadikan lisan sebagai pelampiasan emosi. Ketika marah, kecewa, atau tersinggung, diam sejenak seringkali jauh lebih menyelamatkan daripada kata-kata yang keluar tanpa kendali. Dalam diam itu, hati diberi waktu untuk menenangkan diri. Banyak penyesalan lahir karena ucapan yang terburu-buru. Kata yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Meski penyesalan datang kemudian, hening mengajarkan jeda, dan jeda melahirkan kebijaksanaan. Dalam keheningan, seseorang belajar menimbang kata sebelum mengucapkannya. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ucapan ini membawa kebaikan, atau justru menambah luka. Kesadaran ini membuat lisan lebih terjaga. Menjaga lisan bukan berarti membungkam kebenaran. Islam tidak mengajarkan diam dalam kebatilan. Namun hening membantu seseorang menyampaikan kebenaran dengan cara yang lebih lembut, lebih tepat, dan lebih diterima. Hening juga melatih hati untuk tidak selalu ingin didengar. Tidak semua pendapat harus disampaikan. Tidak semua pembelaan perlu diucapkan. Terkadang, diam adalah bentuk kerendahan hati dan kedewasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegaduhan muncul karena keinginan untuk menang dalam percakapan. Hening mematahkan dorongan itu. Ia mengingatkan bahwa tujuan berbicara bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk memperbaiki. Ketika seseorang terbiasa hening, ia mulai menjadi pendengar yang baik. Ia mendengar bukan untuk membalas, tetapi untuk memahami. Dari sinilah empati tumbuh, dan hubungan menjadi lebih hangat. Menjaga lisan juga berarti menjaga diri dari ghibah. Membicarakan keburukan orang lain sering terasa ringan di lisan, tetapi berat di sisi Allah. Hening melindungi hati dari kebiasaan ini, karena diam lebih mudah dijaga daripada kata yang berlebihan. Dalam keheningan, seseorang juga belajar menghindari ucapan yang sia-sia. Waktu dan energi tidak lagi dihabiskan untuk percakapan yang tidak membawa manfaat. Hidup pun terasa lebih ringan dan terarah. Hening membuat seseorang lebih peka terhadap dampak ucapannya. Ia menyadari bahwa satu kalimat bisa menjadi doa, tetapi juga bisa menjadi luka yang tertanam lama di hati orang lain. Lisan yang terjaga melahirkan ketenangan batin. Tidak ada rasa bersalah karena ucapan yang menyakiti. Tidak ada kegelisahan karena konflik yang seharusnya bisa dihindari. Ketika lisan terjaga, hati pun ikut terjaga. Keduanya saling berkaitan. Hati yang bersih memudahkan lisan berkata baik, dan lisan yang dijaga membantu hati tetap tenang. Hening juga mengajarkan bahwa tidak semua kesunyian itu kosong. Ada diam yang penuh makna. Ada diam yang bernilai ibadah. Ada diam yang dicatat sebagai kebaikan. Rasulullah SAW adalah teladan dalam menjaga lisan. Beliau berbicara ketika perlu, dan diam ketika diam lebih baik. Setiap kata yang keluar dari lisannya membawa hikmah dan ketenangan. Dalam hening, seseorang belajar mengendalikan diri di tengah provokasi. Ia tidak mudah terpancing oleh kata kasar, karena hatinya tidak reaktif. Menjaga lisan juga berarti menjaga persatuan. Banyak perpecahan lahir dari ucapan yang tidak terjaga. Dengan hening, potensi perpecahan dapat diredam sebelum membesar. Hening mengajarkan bahwa kualitas kata jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Sedikit bicara, tetapi bermakna, lebih bernilai daripada banyak bicara tanpa arah. Ketika seseorang terbiasa berkata baik atau diam, kehadirannya membawa rasa aman. Orang lain merasa tenang berbicara dengannya karena tidak takut disakiti oleh kata-kata. Dari hening inilah lahir lisan yang menenangkan, kata yang menguatkan, dan diam yang menyelamatkan. Sebuah adab yang sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Refleksi diri dan spiritual. Refleksi diri adalah perjalanan ke dalam. Sebuah perjalanan yang sering dihindari karena menuntut kejujuran. Di tengah dunia yang bising, manusia jarang diberi kesempatan untuk benar-benar bertemu dengan dirinya sendiri. Hening hadir sebagai pintu masuk menuju pertemuan itu. Dalam keheningan, seseorang mulai melihat hidupnya tanpa topeng. Ia tidak lagi sibuk menyesuaikan diri dengan pandangan orang lain, tetapi berhadapan langsung dengan keadaan hatinya sendiri. Dari sinilah refleksi yang jujur dimulai. Hening menjauhkan manusia dari kebisingan duniawi yang terus menarik perhatian. Ketika suara luar mereda, suara hati menjadi lebih terdengar. Suara yang selama ini tertutup oleh ambisi, tuntutan,
dan keinginan yang tak ada habisnya. Melalui refleksi diri, seseorang mulai bertanya tentang arah hidupnya. Untuk apa ia berjalan sejauh ini? Kemana sebenarnya tujuan akhirnya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu nyaman, tetapi sangat penting untuk menata kembali kehidupan. Hening membantu seseorang menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang apa yang akan datang setelahnya. Kesadaran akan akhirat perlahan hadir, bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai pengingat tentang makna. Dalam refleksi yang jujur, seseorang melihat kekurangannya tanpa membenci diri sendiri. Ia memahami bahwa kelemahan adalah bagian dari fitrah manusia. Yang terpenting bukan menutupi kekurangan, tetapi berusaha memperbaikinya. Hening menumbuhkan kesadaran spiritual yang halus. Kesadaran bahwa setiap langkah hidup berada dalam pengawasan Allah. Kesadaran ini tidak menekan, justru menenangkan, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Pengasih. Ketika seseorang terbiasa merenung dalam hening, ia menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda Allah dalam hidupnya. Peristiwa kecil tidak lagi dianggap kebetulan, melainkan bagian dari rangkaian hikmah yang sedang disusun. Refleksi diri juga mengajarkan tentang tanggung jawab, bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Hening memberi ruang untuk menimbang sebelum melangkah, agar keputusan tidak hanya didorong oleh emosi sesaat. Dalam keheningan, seseorang mulai memisahkan antara yang penting dan yang hanya tampak penting. Banyak hal yang dulu dikejar mati-matian, ternyata tidak sepenting yang dibayangkan. Kesadaran spiritual membuat hati lebih ringan. Beban perbandingan dengan orang lain perlahan berkurang. Seseorang tidak lagi sibuk mengukur hidupnya dengan standar dunia yang terus berubah. Hening membantu menerima kenyataan hidup dengan lebih lapang. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali manusia. Dari penerimaan inilah lahir ketenangan. Hati tidak lagi terus-menerus melawan keadaan, tetapi belajar berjalan seiring dengan takdir Allah. Refleksi diri juga menumbuhkan rasa syukur yang lebih dalam, bukan hanya atas nikmat besar, tetapi juga atas hal-hal sederhana yang sering terlewatkan. Hening menjadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk belajar. Kesalahan tidak lagi hanya disesali, tetapi dijadikan pelajaran untuk bertumbuh. Kesadaran spiritual mengarahkan seseorang untuk hidup dengan niat yang lebih lurus. Ia tidak lagi hanya mengejar pengakuan manusia, tetapi mencari keridaan Allah. Dalam keheningan, seseorang menyadari betapa singkatnya hidup. Kesadaran ini bukan untuk membuat takut, tetapi untuk mengajak menggunakan waktu dengan lebih bermakna. Refleksi diri membantu menata ulang prioritas. Hubungan dengan Allah menjadi pusat, sementara urusan dunia ditempatkan pada porsinya. Hening juga menumbuhkan kelembutan hati. Seseorang menjadi lebih memahami dirinya sendiri, dan dari pemahaman itu lahir empati kepada orang lain. Kesadaran spiritual membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia menyadari bahwa setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya sendiri. Dalam hening, seseorang belajar untuk memaafkan, bukan karena orang lain selalu benar, tetapi karena hatinya ingin bebas dari beban. Refleksi diri yang terus dilakukan menjadikan hidup lebih terarah. Langkah tidak lagi diambil secara acak, tetapi dengan kesadaran akan tujuan akhir. Dari refleksi inilah lahir kehidupan yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bermakna. Hidup yang tidak hanya dijalani, tetapi dihayati dengan penuh kesadaran spiritual. Sahabatku, di tengah dunia yang terus berbicara, semoga kita belajar untuk diam. Diam bukan karena tidak punya suara, tetapi karena hati ingin kembali mendengar. Dalam hening, kita menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia hadir dalam napas yang tenang, dalam doa yang tak terucap, dan dalam air mata yang jatuh tanpa kata. Jika hidup terasa berat, mungkin bukan karena terlalu banyak beban, tetapi karena hati jarang diberi ruang untuk bersujud dalam sunyi. Semoga kita diberi keberanian untuk berhenti sejenak, melepaskan hiruk-pikuk dunia, dan kembali kepada Allah dengan hati yang sederhana dan jujur. Karena di sanalah, dalam hening yang penuh kesadaran, jiwa disembuhkan, iman diteguhkan, dan hidup menemukan maknanya kembali. Semoga hening mendekatkan kita, bukan menjauhkan, dan semoga dalam setiap diam kita, Allah selalu hadir sebagai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.